dia merasa ya udahlah, makanya dia lebih senang sama keluarga, sama ibunya daripada jalan sama teman-temannya. Tapi bukan berarti kupre juga. Kalau bergaul ya biasa gaul gitu. Pensiun untuk di prom mungkin ya gitu, karena sudah usia satu, kedua juga sudah udah ada penerus, jadi masih tetap berkarya di belakang layar aja sebagai produsernya Moren. Jadi biarkan dia sekarang yang karena baru lulus SMA ya, jadi kita akan fokus dulu untuk 1 tahun mungkin ke karirnya dia dulu sebelum kuliah, karena kebetulan anaknya juga ditanya mau kuliah enggak mau, karena dia mau fokus dulu ke karir katanya. Oke, dikasih waktu 1 tahun buat fokus dulu karena belajarnya juga luar biasa ya waktu SMA gitu. Jadi memang kita nggak sempat sama sekali untuk karirnya dia tuh, memang habis banget waktu SMA gitu. Jadi sekarang lebih banyak produksi aja sih buat nyiapin dia ya. Yang terakhir sebetulnya masih ada yang belum kita keluarkan. Ini yang akan nanti saya keluarkan itu yang baru, genrenya agak Melayu ya gitu, Melayu tapi tetap dangdut tapi Melayu gitu kan. Sekarang lagi lumayan, kayaknya mau naik lagi kayaknya Melayu. Jadi aku udah siapin buat lagunya nanti yang akan keluar adalah genrenya Melayu. Karena kan sekarang aku udah mulai mau lulus, jadi waktu itu aku habisin untuk asah kemampuan aku, jadi latihan vokal, latihan ngedance, terus persiapan untuk matengin skillnya gitu. Aku udah punya single 2, Demi Cita sama KET. Mungkin nanti kalau misalnya produksi lagu baru Lebaran. Jadi ada lagu nanti yang akan kita rilis ada lagu di single pertamanya dia, judulnya Pengumuman ya. Karena dulu masih kecil dan liriknya tuh rada dewasa sebetulnya, jadi masih tidak bisa masuk ke usianya dia waktu itu. Nah mungkin sekarang karena dia udah mulai beranjak remaja ya, jadi lebih cocok gitu, dan kita akan rilis ulang dengan genre musik yang agak lain, mungkin agak sedikit dewasa musiknya gitu, tidak kayak kemarin kan masih ABG banget ya. Jadinya sih mami selalu bilang harus semuanya bisa. Dangdut, aku kayaknya lebih kental dangdut ya, dangdut, tapi pop juga harus bisa, semuanya sih harus bisa. Aku harus jangan terpatok satu doang, tapi dangdut ya kayaknya dangdut. Pengen tampil beda, dan juga memang dangdut kan agak sulit juga kan ya, dan memang jarang gitu anak muda sama dangdut. Jadi banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa dangdut itu kampungan, terus identik dengan yang negatif. Tapi kalau misalnya kita pengen nunjukin skill kita di dangdut ya bisa dikemas dengan bagus, enggak yang kelihatan gak jelas gitu. Jadi pengen punya identitas gitu setelah karirnya udah jalan kuliah, karena kan kuliah nggak terpatok dengan umur. Jadi aku pikir oke, gap year bukan nggak mau kuliah sebetulnya, tapi pengen fokus satu-satu dulu gitu, nggak mau nanggung. Sebetulnya habis Lebaran sudah harus running ya gitu, tapi memang masih persiapan di musiknya, penggarapan musiknya siapa yang mau bikin gitu, karena ini kan awal lagi dia mengawali gitu. Saya pengen begitu tampil pertama untuk di dia sekarang gitu, dengan branding yang begitu dar gitu loh, tidak dar pun ya orang minimal melirik gitu loh. Saya nggak pernah punya ekspektasi untuk lebih gimana gitu, enggak ya. Untuk Moren ya, saya bilang apapun itu, yang penting kamu berkarya dan eksistensi itu penting gitu. Urusan dia meledak atau tidak, booming atau tidak, itu gift dari yang di atas gitu. Tapi ingat bahwa itu tuh tidak bisa dicapai dengan leha-leha gitu. Tetap dia harus bekerja keras untuk mencapai titik itu. Itu effort yang luar biasa. Untuk dianya di karir, saya bilang jangan hanya sekedar menjadi seorang penyanyi ya, yang hanya bisa menyanyikan lagu, tapi kamu harus create menjadi seorang saya suruh belajar menciptakan lagu gitu, karena dia kan kebetulan pegang gitar juga ya sama saya. Jadi kayak
belajar bikin lagu sendiri, nanti kamu produce sendiri, nggak harus mami kan, dia harus jadi memang aku mau gempur semua ya, nggak hanya sekedar dia bernyanyi. Saya melihat di luar juga harus multi talent ya, dari nyanyi, kemudian dia harus bisa acting of course gitu, dia harus pandai lah gitu. Kalau seni itu jangan terpatok satu. Betul. Makanya nyanyi pun saya bilang jangan terpatok dengan dangdut aja. Kamu bisa create dengan apa namanya, bikin karya tuh harus combine. Kayak saya misalnya bernyanyi pun tidak dangdut gitu. Saya combine dengan cara menyanyi, karena aku ngefans sama Mariah Carey, dangdutnya aku bawa Mariah Carey-nya gitu ya. Apa namanya, untuk improve-nya segala macem gitu. Nah dia pun saya belajar, diajarkan begitu. Dia kan senang Billie Eilish, dari gayanya segala macam enggak gitu. Iya. Dan mungkin kebetulan kita kompak gitu karena satu hobi ya, alhamdulillah gitu. Jadi dia merasa ya udahlah, makanya dia lebih senang sama keluarga, sama ibunya daripada jalan sama teman-temannya. Tapi bukan berarti kuper juga. Kalau bergaul ya biasa gaul gitu sama teman-teman. Tapi memang karena lebih nyaman quality time sama keluarga, dan memang bukan ngabisin waktunya untuk hal-hal yang gak guna. Sama keluarga belajar sama mami gitu. Belajar gitar, belajar nyanyi, vokal, terus ngonten juga TikTokan gitu sambil belajar ngedance. Jadi seru gitu. Jadi nggak bete gitu meskipun jadi anak rumahan. Tuhan, inikah rasanya cinta pertama, sungguh ku suka padanya, tapi tak sanggup